Isu reshuffle Kabinet Merah Putih mencuat. Meskipun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka baru berjalan 6 bulan. Dorongan untuk melakukan reshuffle menguat usai pertemuan sejumlah aktivis 1998 di Hotel JS Luansa pada Rabu lalu. Dalam forum diskusi memperingati momentum reformasi 1998 tersebut, isu perombakan kabinet turut mengemuka. Ketua MPR yang juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, turut menanggapi isu ini. Ia menyatakan bahwa hingga kini belum ada sinyal dari Presiden Prabowo terkait kemungkinan reshuffle. Namun demikian, Muzani berharap para menteri dapat bekerja lebih aktif dan selaras dengan arah serta irama kepemimpinan Presiden. Namun pertanyaannya, benarkah reshuffle akan terjadi? Siapa saja yang berpotensi diganti? Dan apakah langkah ini tepat dilakukan saat roda pemerintahan baru saja berputar? Tim TV One mengabarkan. Ya, isu ini semakin mencuat ya, kita ketahui sejak pertemuan aktivis 98 beberapa waktu lalu di salah satu hotel di Jakarta begitu. Tetapi kita juga dengar sama-sama tadi bahwa Ahmad Muzani yang merupakan Ketua MPR Republik Indonesia yang juga Sekjen Partai Gerindra ini juga sudah merespon pemirsa dan mengatakan bahwa memang belum ada pembahasan oleh Pak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia, tetapi yang jelas diharapkan agar menteri ini lebih aktif begitu ya, dan juga menteri harus seirama dengan Presiden. Nah, akankah sebenarnya reshuffle ini akan dilakukan dalam waktu dekat? Kalaupun iya, ini siapa-siapa saja yang berpotensi diganti? Itu yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Pemirsa, kita akan sapa satu persatu. Ada Bang Ansi Lema yang merupakan jubir PDI Perjuangan. Selamat malam. Malam, Bang Ansi. Tiara. Ketemu lagi kita, sehat ya Bang ya? Ketemu lagi, sehat ya. Oke, di sebelahnya sudah ada Bang Henry Satrio yang merupakan analis komunikasi politik. Bang Hensat, apa kabar? Baik-baik Tiara. Baik, terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam dan juga melalui sambungan Zoom. Kita akan sapa juga Bang Hedarsam Marantoko yang merupakan politikus Gerindra yang juga sebagai Ketua Lisan Prabowo. Selamat malam, Bang Hedarsam. Selamat malam ya. Baik, terima kasih atas waktunya, Bang. Bang, kita ketahui memang betul ya, Gerindra ini nampaknya juga belum ada pembahasan, termasuk juga dari Presiden belum ada pembahasan mengenai reshuffle, tapi beberapa waktu yang lalu, ini dari Pak Muzani, Bang Hendarzam yang menyebutkan bahwa menteri ini diharapkan tetap aktif dan juga menteri harus seirama dengan Presiden. Nah, ini kalau menurut Anda memang peringatan atau sebagai warning awal nih, Bang Hendarzam? Ya, kan sebenarnya apa yang dikatakan oleh beliau itu adalah hal yang sifatnya sangat standar dan normatif ya. Jadi menyasar kepada seluruh teman-teman, rekan-rekan kita yang ada di kabinet pada saat ini. Jadi tidak ada tendensi kepada salah satu atau beberapa orang tertentu. Karena memang seyogyanya sebagai pembantu daripada Presiden itu harus seirama, ya harus bisa mengikuti ritme dari Pak Prabowo, ya. Sama sebagaimana kita ketahui beliau ini pada saat menjabat sebagai Presiden langsung tancap gas karena konsep-konsep beliau itu yang beliau tuangkan di dalam pemikiran-pemikiran beliau, dalam buku-buku beliau itu memang sudah sangat matang dan tinggal diimplementasikan saja. Nah, kemudian kan ya mungkin saja dalam perjalanannya ya selama hampir 7 bulan ini saat ini ya ada beberapa menteri ya atau wakil menteri ya, atau kepala badan ya kan, kepala lembaga yang belum mengikuti ritme. Tapi saya itu porsinya Bro Hensat untuk mengomentari masalah itu. Tapi intinya kita tetap menghormati, jangan sampai juga ya, kami ya kan mendahului dari hak prerogatif Presiden untuk menentukan apakah ini dirasakan tepat untuk saat ini, untuk siapa saja yang akan di reshuffle atau tidak, dan waktunya kapan itu kita serahkan kepada Pak Prabowo selaku Panglima tertinggi dari pemerintahan ini.
Oke, tadi sudah di-mention ya Bang Hensat, ini nampaknya porsi ya Bang Hensat nih katanya. Jadi kalau menurut Bang Hensat sendiri seperti apa? Siapa-siapa saja yang nantinya bisa dikatakan berpotensi begitu ya untuk mendapat evaluasi dianggap kurang dan dianggap belum seirama begitu ya dengan Pak Prabowo? Mudahnya sih begini, kita lihat dari pengalaman sebelumnya aja ya. Pada saat Mendikti itu diganti, itu kan ada dua catatan yang terlihat secara kasat mata ya. Jadi yang pertama adalah Pak Prabowo tuh nggak suka menteri yang gaduh gitu ya. Waktu itu kan Mendikti bikin gaduh tuh, demo di mana-mana, kemudian ada isu bahwa bayaran kuliah tuh ya UKT itu bakal naik gitu ya gara-gara efisiensi. Terus yang kedua, tidak bisa memanage stakeholdernya. Waktu itu stakeholdernya Pak Menteri siapa ya? Itu karyawan di kementeriannya aja. Jadi ya kita lihat aja sekarang ada nggak menteri yang kemudian gagal dalam mengatur atau memanage stakeholdernya, artinya stakeholdernya relasinya nggak bagus dengan dia dan kemudian bikin gaduh atau tidak gitu kan. Pengalamannya itu aja. Nah kalau memang ada, ya menteri-menteri ini ya siap-siap aja untuk diganti gitu. Saya nggak akan bicara lagi tentang prerogatif presiden deh. Tapi kan kalau kita lihat misalnya ambil contoh lah Menteri Kesehatan. Masuk nggak dia ke dua kategori tadi? Masuk tuh. Dia bikin gaduh iya, kemudian memanage atau memanage relasi stakeholdernya juga nggak bisa tuh. Sekarang banyak sekali guru besar kedokteran, profesor-profesor, kemudian dokter-dokter dari berbagai universitas itu memprotes kebijakan dia. Ya dia bilang dokter umum bisa sesar dan lain-lain itulah. Nah apakah dia mungkin berpotensi atau tidak? Ya terserah Pak Prabowo. Tapi kan yang perlu kita garis bawahi gini. Memang presiden haknya ganti menteri. Kata Pak Muzani, yang Sekjen Gerindra belum ada pembahasan. Tapi kan yang mesti diperhatikan kenapa kemudian masyarakat merasa presiden perlu nih mengganti menterinya. Kan ini seperti kalau dalam pertandingan sepak bola, Liverpool yang hari ini akan pawai kemenangan itu misalnya, kalau kita nonton Liverpool nih, kalau kita lihat kok mainnya gini amat ya. Itu kan boleh ya, penonton tuh bilang nih musuhnya nih pemain tengahnya diganti nih, backnya diganti nih, kipernya diganti nih, atau dalam penyerang tengahnya gitu ya. Merasa ada yang terganggu, ada yang mengganggu begitu ya. Iya, harusnya kan kita, ini publik nih melihat nih, ini kok kabinet begini amat nih. Ini harusnya nih diganti nih menterinya, ini diganti nih begini. Keinginan publik terhadap pergantian itu bukannya mau gangguin pemerintahan Pak Prabowo, tapi semata-mata memberikan masukan. Pak Prabowo coba deh kalau ini diganti nih, menteri-menteri ini diganti, menteri ini diganti, mungkin larinya lebih cepat. Gitu-gitu kan kita misalnya menuju peluncuran Koperasi Merah Putih, MBG sudah, MBG sedang dievaluasi. Apakah itu juga ada pergantian atau tidak ya terserah Pak Prabowo. Koperasi Merah Putih 400 triliun, itu kan dananya itu mau diganti apa enggak ya terserah Pak Prabowo. Bikin gaduh nggak menterinya, itu lagi kita lihat lagi lah. Itu indikatornya ya kalau dari Bang Hensat? Iya indikatornya sih itu aja. Bikin gaduh salah satu yang tadi sempat disebut. Bikin gaduh sama tidak bisa memanage stakeholdernya. Oke, saya ke Bang Hansi. Bang Hansi, kalau PDI Perjuangan kan kita ketahui ini saat ini di luar pemerintahan begitu ya. Mewakili publik untuk kemudian ini memberikan kritikan-kritikan terhadap pemerintah. Anda melihatnya kinerja selama kurang lebih hampir 7 bulan ini dari Kabinet Merah Putih seperti apa? Ya tentu ada sejumlah catatan ya. Yang pasti kalau kita bicara soal reshuffle, basis atau dasar reshuffle ini adalah haruslah merupakan evaluasi atas kinerja dari para menteri ini. Dan itu parameternya harus betul-betul ketat dan juga objektif. Sehingga kemudian tidak menjadi faktor like and dislike atau sekedar reshuffle ini dilakukan untuk sekedar mengganti yang lain dan kemudian bagi-bagi posisi politik dan seterusnya. Gitu. Saya ingin menggarisbawahi ataupun menegaskan yang tadi dikatakan reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Betul, ini yang disebut dengan presidential discretion. Menyangkut kapan reshuffle itu dilakukan, siapa yang harus diganti, dan siapalah yang layak untuk menggantikannya. Tetapi hari-hari ini tentu suara-suara publik ini juga harus didengar dan direspon secara cepat oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini. Karena apa? Karena hari ini tantangan lokal, nasional maupun global ini tidak sederhana. Ya, gelombang PHK, penciptaan lapangan pekerjaan, bagaimana menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga kemudian tercipta lapangan pekerjaan. Ini hal-hal mendasar yang sangat penting harus dijawab secara cepat
oleh pemerintahan ini antara lain. Belum lagi kalau kita bicara terkait dengan kepentingan grassroots, misalnya kelompok petani, peternak, nelayan, dan seterusnya. Mereka ini hari-hari ini juga boleh dibilang hidup dalam kondisi yang penuh keprihatinan. Tetapi PDI Perjuangan sebagai partai politik yang hari ini berada di luar pemerintahan, tentu juga ingin melihat bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini itu betul-betul menjadi pemerintahan yang solid dan kemudian bisa bekerja secara efektif untuk menjawab apa yang menjadi ekspektasi publik. Karena apa? Karena kami walaupun berada di luar kekuasaan, kami juga harus bisa memastikan bahwa kerja-kerja pemerintahan ini itu akan berujung pada penciptaan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Kira-kira seperti itu, Tiara. Oke, Bang Yesi. Sekarang pertanyaannya, kalau memang betul reshuffle ini akan dilakukan dalam waktu dekat begitu ya. Nah, dampaknya akan seperti apa? Apakah nanti akan memperkuatkah atau memperlemah kepercayaan publik terhadap pemerintah? Itu yang nanti akan kita bahas ya. Tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali usai jeda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan langsung ke Bang Hensat. Bang Hensat, kalau kita bicara dampaknya nih Bang, ini akan seperti apa? Kalau dulu di 100 hari pertama atau di 3 bulan pertama, ini kan dianggap terlalu cepat untuk kemudian mengukur kinerja dari pemerintah dari Prabowo Subianto dan juga menteri-menterinya begitu. Sekarang sudah memasuki hampir 7 bulan Bang. Dampaknya akan seperti apa? Apakah kepercayaan publik ini akan menguat atau justru melemah? Gini, kalau reshuffle itu kan biasanya ada 3 poin ya yang jadi alasan. Setelah 1 poin aja itu terpenuhi, biasanya presiden ganti tuh. Jadi yang pertama kan subjektif like and dislike. Tiba-tiba presiden jadi nggak suka sama nih orang nih, ngeselin gitu, diganti dia. Terus kemudian yang kedua adalah subjektif politis. Ini akan dilihat, ini orang kalau saya ganti secara politis mengganggu saya atau tidak. Kekuatan politik saya berkurang atau tidak. Makanya biasanya waspada orang-orang yang tidak ada backingan partai politiknya, gitu kan? Makanya beberapa menteri langsung masuk partai itu kan, langsung minta dijaketin tuh, ada 3 atau 4 menteri tuh. Kemudian yang ketiga ini yang ditunggu oleh masyarakat sebetulnya, objektif dari sisi kinerja, gitu. Ini dia oke atau tidak. Nah, kalau objektif dari sisi kinerja, seharusnya presiden melakukan ini dari 3 sumber. Yang pertama adalah sumber dari dirinya sendiri yang melakukan evaluasi. Kemudian yang kedua dari lingkarannya yang memang memberikan evaluasi. Yang ketiga adalah masyarakat yang memberikan evaluasi kepada menteri-menteri ini. Case judi online misalnya, kan itu nggak bisa ditutup-tutupi itu. Jadi itu pasti gaduh di masyarakat. Nah, kalau tadi pertanyaan Tiara nanti akhirnya bagaimana, responnya bagaimana. Pasti kalau ada pergantian yang ada di masyarakat pertama itu adalah harapan dulu. Harapannya naik tuh biasanya, oh ini bagus nih presiden mendengarkan kita. Maka ada harapan nih bakal bisa lebih baik dari sebelumnya. Nah tapi kan masyarakat melihat lagi tuh perjalanan kementerian atau menteri-menteri ini pasca di reshuffle gitu ya. Sama lagi-lagi yang paling mudah nih contohnya sepak bola lah. Sekarang itu ada 5 kali kesempatan ganti pemain kan. Ya ini 2 diganti, terus kan dilihat lagi nih, penonton nonton juga, pelatih juga nonton juga, nih gimana sih kok nggak jalan juga. Kenapa mesti Nunes sih yang masuk gitu ya kalau Liverpool kan. Nah itu bisa diganti juga nanti yang baru masuk bisa diganti atau pemain lain diganti juga mungkin karena kelelahan dan lain-lain. Jadi ya memang kalau kemudian ditanya impactnya gimana di masyarakat pasti ada harapan baru, itu ada kegembiraan atau keriangan baru dan mendukung keputusan Pak Prabowo nih. Tapi tentu tidak terlepas dari penilaian publik begitu ya? Iya, tentang kemudian apakah menteri yang diharapkan Pak Prabowo atau diharapkan masyarakat itu diganti atau tidak oleh Pak Prabowo, itu nanti dulu gitu. Biasanya kalau menteri ini nggak diganti dulu, masyarakat tetap, oh mungkin next reshuffle kali digantinya gitu. Tapi yang terjadi pertama adalah harapan baru dan ada populisme yang didapat oleh Presiden Prabowo karena dianggap mendengarkan rakyat dan menyenangkan hati rakyat gitu kira-kira. Oke, baik. Saya ke Bang Hendarsam. Bang Hendarsam, kalau Anda melihat memang nampaknya Pak Prabowo beberapa waktu yang lalu ini memuji kinerja dari para menteri ya, tapi sebenarnya evaluasi apa saja dan di sektor apa saja yang sudah diberikan oleh Pak Prabowo ini? Ya tentunya kan pasti beliau yang tahu ya, karena situasi di internal tuh jadi tidak semua hal yang informasi yang didapatkan oleh publik itu mungkin beresonansi dengan yang ada di istana.
kinerjanya gitu loh. Bisa saja ya kan menteri yang media darling ya kan, tapi kinerjanya tidak. Bisa juga sebaliknya ya kan, gitu juga. Jadi hal tersebut memang pasti akan ada penilaian dan evaluasi secara internal kepada beliau. Tapi saya ingin menyoroti satu hal ya kan, karena saya rasa ya kan, saya ini dulu nih pendapat pribadi saya, disclaimer ya, bahwa yang harus dilakukan dalam sebuah reshuffle itu sebenarnya tidak perlu lama-lama. Karena kalau kita melihat dari saya ya, selaku pribadi yang sudah lama ikut Pak Prabowo, tahu cara kerja beliau, ya harusnya ya kan reshuffle itu tidak dilakukan secara lama-lama, karena itu akan takes time. Ya, ada orang yang bisa dibina, ada yang tidak bisa dibina, kan gitu kan. Ada yang orang bisa mengikuti ritme dan tidak bisa mengikuti ritme. Jadi jangan sampai kita buang-buang waktu ya kan untuk sesuatu hal yang tidak bisa di upgrade lagi, tidak artinya bisa mengikuti irama beliau. Ya Bang Hendar Sam ya, reshuffle ini akan dilakukan dalam waktu dekat atau paling tidak di tahun ini begitu? Ya memungkinkan saja kalau saya mau agak sedikit maju, tapi ini kan bukan official ya, tidak official, tapi dari pendapat saya pribadi itu sangat memungkinkan, karena tentunya juga kayak seperti kemarin dari teman-teman aktivis 98 pada saat membuat sarasehan acara aktivis lintas generasi itu kan saya ikut hadir dan saya salah satu inisiator dan penyelenggaranya juga. Kita menghadirkan juga dari kawan-kawan yang kritis, jadi bukan hanya pendukung saja, tapi yang kritis, yang beroposisi dengan pemerintah. Ya, kemudian ada suara-suara seperti itu. Tapi itu kita hormati dan itu kita tampung. Itu merupakan dinamika yang biasa terjadi dalam iklim demokrasi kita. Bahwa kembali lagi bahwa ya saya pribadi melihatnya bahwa tidak butuh. Kalau sampai gini ya, kalau sampai kita ibaratkan 2 tahun harus reshuffle. Nah, yang baru ya kan penggantinya kan hanya butuh waktu 3 tahun untuk merestructure ini kembali, untuk membuat mapping ini kembali, untuk kerja dari nol kembali. Nah, itu tentunya memakan waktu kan gitu kan. Jadi beliau tentunya sebagai orang yang sudah sangat berpengalaman, kemungkinan juga akan melihat ini, jangan sampai membuang-buang waktu. Ya kalau masih bisa diperbaiki kinerjanya pasti akan diperbaiki, ya kan, dan akan diberikan kesempatan. Apabila tidak, ya mungkin akan ada reshuffle dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, kan seperti itu. Oke, baik. Bang Ansy, respon Anda seperti apa? Berkaitan juga dengan ini ya, salah satunya nanti juga bisa dikomentari sektor-sektor apa yang setidaknya ini masuk sorotan dari PDI Perjuangan selaku partai yang kemudian ini berada di luar pemerintahan, dan juga perlu evaluasi tentunya. Jadi masukan untuk Presiden juga nantinya perbaikan-perbaikan apa yang bisa dilakukan begitu? Ya, kalau reshuffle ini dilakukan, tentu menurut saya harus menjawab 3 tas ya. Yang pertama itu adalah soal loyalitas kepada Presiden Prabowo Subianto. Kita tahu beberapa waktu belakangan ini kan terjadi polemik ataupun juga dinamika diskursus publik yang seolah-olah mempertanyakan loyalitas dari para menteri ataupun pembantu presiden ini terhadap Presiden Prabowo Subianto. Karena itu dalam reshuffle ini harus bisa menjawab aspek yang pertama, itu adalah aspek loyalitas. Kalau loyalitas ini betul-betul firm, tegak lurus kepada Presiden Prabowo, ini juga syarat yang kedua harus bisa dijawab, itu adalah soliditas. Pak Prabowo pernah memberikan pesan kepada para pembantunya, para menteri, mengatakan ayo rapatkan barisan, kita bangun kekompakan dan soliditas. Kalau dibaca secara terbalik, publik kemudian bisa saja menginterpretasikan seolah-olah dalam aspek yang kedua ini, soliditas ini juga belum sepenuhnya merupakan soliditas yang pejal. Karena itu loyalitas itu harus betul-betul firm, soliditas juga, dan di aspek yang ketiga itu adalah kalau dua ini terpenuhi, akan ada efektivitas kerja pemerintahan. Dan publik ingin menantikan efektivitas kerja pemerintahan ini. Kenapa loyalitas itu perlu? Hari ini kita sudah ada dalam era baru. New era has already come. Dan presidennya Prabowo Subianto. Sekali lagi saya tegaskan, Presiden Republik Indonesia hari ini adalah Prabowo Subianto. Maka loyalitas para menteri itu harus tegak lurus,
A, ya A, bukan A aksen. Dan itu akan membentuk sebuah ya soliditas yang betul-betul kompak. Dan ujungnya adalah pada efektivitas kerja dari pemerintahan ini. Ya, kita tahu kalau bicara politik tentu ada aspek representasi dari partai politik yang ada kaitannya dengan konstituensi. Ya, jadi Presiden Prabowo ini menang karena didukung oleh konstituensi yang juga dikerjakan, diperjuangkan oleh partai-partai politik pendukung pada saat Pilpres itu. Saya ingin mengatakan representasi politik penting untuk menjaga keseimbangan politik, konstituensi penting. Tetapi tidak bisa dua hal ini ya melupakan aspek yang juga penting yang kita sebut dengan kompetensi. Karena itu ya ini adalah tantangan dari Presiden Prabowo Subianto bisa menjawab, mendamaikan dalam tanda petik dua hal ini. Di satu sisi menjaga dukungan politik harus kuat, tetapi juga harus bisa memastikan bahwa para menteri, para pembantu presiden ini betul-betul sosok yang memiliki kompetensi, ya, yang memiliki expertise, ya, dan kabinet ini betul-betul evaluasinya harus atas dasar merit system atau meritokrasi begitu. Kalau itu semua dilakukan, tentu akan mudah untuk dipertanggungjawabkan. Kondisi ini juga menjadi salah satu pertimbangan PDI Perjuangan untuk kemudian, seperti yang kita bahas sebelumnya ya Bang ya, merapat ke pemerintahan atau seperti apa? Atau bahkan sudah ada komunikasi-komunikasi? Bagi PDI Perjuangan, sikap politik untuk berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan sepenuhnya merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, dan itu baru akan ditentukan dalam forum tertinggi di PDI Perjuangan itu adalah Kongres. Sampai detik ini sikap politik PDI Perjuangan masih berada di luar kekuasaan. Tetapi bagi kami berada di dalam pemerintahan maupun di luar kekuasaan itu sama-sama mulianya. Dalam sistem presidensial Indonesia ini ya di luar pemerintahan itu tidak sama dengan sistem demokrasi ala barat. Oposisi total, oposisi biner, tidak seperti itu. Ya, kami ketika berada di luar pemerintahan pun kami bisa memainkan fungsi sebagai mitra kritis. Mitra, tetapi tetap bisa menyampaikan kritisisme kami. Kritik-kritik konstruktif dan seterusnya. Dan itu sehat bagi pematangan kualitas demokrasi. Peran checks and balances pun bisa tetap kami lakukan. Jadi kami fine-fine saja memainkan peran sebagai mitra kritis. It's okay. Baik. Ya, dan apalagi hari-hari ini kita masuk dalam era demokratisasi dan sebagian besar partai politik sudah berada dalam kekuasaan. Baik. Ya memang idealnya perlu juga ada kanal-kanal demokrasi di luar kekuasaan selain civil society atau masyarakat sipil tentunya. Dalam hal ini partai politik yang bisa mengartikulasikan kepentingan-kepentingan yang tidak berasal dari pemerintah. Baik, saya ke Bang Hensat. Bang Hensat, tadi ada statementnya Bang Ansyi yang menarik ya, bahwa pergantian dari kementerian, dari menteri-menteri ini harus berdasarkan meritokrasi begitu. Anda sendiri menilainya seperti apa? Ya, meritokrasi itu penting ya. Tapi terkadang memang kan seorang presiden memilih menterinya itu justru berdasarkan loyalitas atau kenyamanan terhadap dirinya. Karena dalam sistem birokrasinya dia memimpin dan jabatan politis, tapi banyak juga menteri-menteri, dirjen-dirjen atau direktur-direktur di bawahnya yang mengerti itu. Tapi kalau saya menilai Pak Prabowo sudah membuat banyak sekali menteri berada di jajaran meritokrasi yang dibilang oleh Bang Ansyi tadi. Misalnya Menteri PU ya, dia dari PU gitu ya. Kemudian Menteri Ekonomi ya datangnya dari emang orang-orang ekonomi. Ada beberapa memang yang terlihat tidak berada dalam bidangnya gitu, tapi kelihatannya Pak Prabowo masih memberikan kesempatan untuk dipersilahkan beradaptasi dengan bidangnya itu. Tapi kalau Pak Prabowo sendiri menilainya kan dia sangat objektif ya, dia menilai pemerintahannya itu kan 6 tuh angkanya pada saat bertemu dengan Pemret ya. Jadi menurut saya itu sebuah angka yang sangat objektif dan bisa terjadi pergantian-pergantian dari angka itu, Tiara. Kalau mau naik ke 789 dengan mesin yang 6 ini kan mesti di-upgrade kan. Makanya menurut saya apa kata-kata Pak Prabowo tentang nilai dia 6 itu sebetulnya juga merupakan sinyal bahwa memang dia akan melakukan reshuffle
kelak nantinya kapan gitu ya untuk mengupgrade kinerja pemerintahannya itu. Nah itu kan yang sebetulnya kita tunggu. Nah kalau kemudian tentang PDI dia di dalam atau di luar, kalau saya sih melihatnya sampai hari ini ya dia juga berada di dalam kekuasaan minimal ya. Memang tidak berada di jajaran menteri, tapi dia berada di posisi-posisi yang sudah ditempati oleh PDI Perjuangan sebelumnya. Dan itu tidak diganggu oleh Pak Prabowo kan. Misalnya Mbak Puan tetap jadi ketua DPR, ya oke ada undang-undang MD3-nya gitu. Tapi kan nggak susah buat Pak Prabowo dan Gerindra dengan 80% kekuatan di parlemen untuk mengubah itu. Terus kemudian BPK juga ada, Dubes juga ada. Jadi maksud saya, ya memang tidak terlihat masuk ke pemerintahan, tapi kenikmatannya tidak diambil gitu oleh Pak Prabowo. Nah itu mungkin berkah persahabatan antara Prabowo dan Ibu Megawati ya. Oke, baik Bang Hensat. Saya nanti ke Bang Hendarsam ya. Bang Hendarsam, ini kan tentu semua mengacu pada evaluasi. Seluruh pembicara tadi mengacu pada evaluasi presiden ini seperti apa. Dan yang paling penting seberapa mendengarkan sih Presiden Prabowo ini atas masukan-masukan ataupun juga protes dan juga kritikan dari rakyat. Mungkin bisa nanti dijawab Bang Hendarsam. Usai jeda berikut ini kami akan kembali untuk Anda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, saya akan langsung ke Bang Hendarsam. Bang Hendarsam, kalau mengacu pada evaluasi-evaluasi, catatan-catatan yang kemudian mungkin sering ya disampaikan oleh Pak Prabowo untuk menteri-menterinya begitu. Ini di sektor apa Bang yang setidaknya mungkin mendapat rapor merah dari Presiden dan juga akankah Pak Prabowo ini juga mempertimbangkan kalau tadi disebut oleh Bang Hensat kegaduhan-kegaduhan publik begitu ya sebagai masukan nanti jika memang betul ada reshuffle? Aduh, jawab gitu ini pertanyaan yang sulit untuk kita jawab. Nanti kita jadi dianggap mewakili atau mendahului Pak Presiden ya terkait dengan hal itu. Saya nggak bisa jawab ya masalah itu atau memberikan kisi-kisi. Walaupun sebenarnya dari pihak kita dan juga mungkin dari teman-teman juga yang lain ya kan. Ada Bro Hensat, ada Bang Ansy juga sudah sama-sama tahu lah ya. Banyak sekali variabelnya. Tapi balik lagi yang ingin saya sampaikan bahwa faktor kinerja itu paling penting ya. Kinerja itu bisa dibagi beberapa hal ya kan. Termasuk salah satunya ya kan bisa mengimbangi ritme daripada presiden. Jangan kalau kita analogikan presidennya sudah tancap gas dengan kecepatan 100 km per jam, tapi para menterinya cuma 60 atau 50 km per jam. Artinya ada ya Bang ya menteri-menteri yang hanya 60 km per jam. Itu merupakan suatu keniscayaan bahwa itu pasti ada yang gitu. Jadi artinya kan banyak juga ya kan tipe-tipe orang kan macam-macam ya. Ada yang dia fast learning ya kan, tidak mempunyai kompetensi yang langsung di bidang itu ya kan, tapi dia bisa fast learning ya kan, kemudian bisa menguasai dan memahami alam pikir dan style dari Pak Presiden seperti itu. Ada juga yang mempunyai kompetensi tapi tidak bisa menyesuaikan dengan ritme dari presiden. Kan ini kan variabel-variabel yang bisa dijadikan acuan sebenarnya. Tapi yang pasti ya program strategis nasional itu tentunya menjadi salah satu concern daripada Pak Prabowo dan pemerintahan Prabowo Gibran ini tentunya. Nah dari situ aja lah ini ya clue-nya ya, kita melihat di berbagai sektor supaya ini bisa tetap berjalan sesuai dengan target. Nah, seperti kan kita kasih contoh ya kan di Kementerian Pertanian. Ya kan kita bisa akui Kementerian Pertanian untuk di beberapa sektor sudah jauh melampaui dari target yang ditentukan. Ya kan? Nah, itu harusnya itu menjadikan role model untuk di sektor-sektor lain ya kan gitu. Nah, hal seperti inilah yang mungkin harus dipahami di sektor bagaimana kita harus bisa bersuasembada pangan, suasembada energi, ya kan, kemudian berdikari di bidang digital, ya kan, dan di bidang-bidang lain, ya kan, di bidang teknologi, macam-macam itu teknologi, ya kan. Nah hal-hal seperti inilah yang mungkin akan menjadi acuan ke depannya selain faktor-faktor politis tadi. Bahwa beliau juga ya harus kita tahu karena undang-undang sudah sudah menetapkan bahwa beliau mempunyai hak prerogatif, beliau yang lebih tahu nanti bagaimana beliau juga kan tentunya karena itu merupakan hak prerogatif,
Artinya presiden kan tidak bisa didikte, ya kan? Tidak bisa didikte oleh narasi-narasi publik yang belum tentu juga itu clear. Ya, apakah itu memang benar-benar suara publik atau tidak? Kan gitu kan? Apakah itu ditunggangi atau tidak? Kan seperti itu. Nah, walaupun kita tidak menutup mata, ada beberapa pembantu-pembantu yang mungkin memberikan statementnya itu tidak tepat lah yang dirasa seperti itu. Tapi ya itulah perjalanannya. Ada yang bisa dibina, ada yang tidak bisa dibina. Oke, Ya baik kan? Bang Seperti itu. Hinarsam. Ya, Ra. Baik, Bang Hensat, kalau Anda melihat polanya nih, kalau kita lihat kan Pak Prabowo tuh baru sekali ya melakukan reshuffle. Yang sering adalah orang-orang yang kemudian ini dinilai mungkin kinerjanya kurang, ini mengundurkan diri dengan sendirinya. Kita sudah 2 kali kalau tidak salah melihat kasus serupa. Anda melihatnya ini akan betul melakukan reshuffle kah atau dengan cara khas Pak Prabowo yang lainnya, Bang Hensat? Iya, apapun itu kan ada pergantian ya. Yang Hasan kan nggak jadi. Ya. Cuma, Sekalipun sempat mundur ya? Iya, tempatnya Gus Miftah juga nggak diisi gitu ya. Saya nggak tahu tuh tempatnya Prof. Bambang Brojo itu diganti atau tidak. Karena kan dia menjadi dekan di ADB di Jepang ya. Tapi yang jelas kalau memang mau ada pergantian sih Pak Prabowo ganti-ganti aja gitu. Kemarin kan juga sempat ada beberapa pergantian yang memang sudah waktunya ya. Seperti di kepala BSSN gitu ya. Itu kan memang diganti. Kemudian ada yang diteruskan di BPS, Biro Pusat Statistik, biarin diteruskan juga. Jadi artinya kalau mau reshuffle sih reshuffle aja. Tapi itu pertanyaan bagus, apakah nanti menterinya mundur duluan atau di reshuffle gitu. Ada yang sudah di reshuffle kan Mendikti, tapi dia ngakunya udah mundur duluan. Itu nggak masalah Tiara. Yang paling penting kan mesinnya jalan terus gitu. Kemudian pemerintahannya jalan terus dan semakin baik. Justru kalau ada menteri yang merasa dia menimbulkan kegaduhan, atau dia sudah tidak lagi fit dengan posisinya, atau dia menilai dirinya memang tidak mampu melaksanakan tugas yang diberikan Pak Prabowo, ya bagus kalau mau resign kan, mau mengundurkan diri kan. Jadi itu juga mempercepat kinerja Pak Prabowo dan yang paling penting kan tidak banyak lagi ada catatan-catatan evaluasi gitu. Memang Pak Prabowo saya mengundurkan diri karena saya nggak bisa Pak di posisi ini. Tapi Anda melihat ini strategi lain dari Pak Prabowo nggak sih? Dengan adanya mungkin beberapa orang yang dinilai kurang ini mundur dengan sendirinya? Iya, sangat mungkin demikian ya. Kita dengar desas-desus ya. Ini desas-desus nih. Kalau ada pejabatnya Pak Prabowo atau orangnya Pak Prabowo yang memang tidak mampu tuh katanya kan ada yang datang ke dirinya ya. Sebagai utusan Pak Prabowo, bro lo mundur aja bro gitu. Tapi kan ini levelnya desas-desus. Kita kan nggak bisa membuat ini benar atau tidak. Tapi yang dilihat rakyat seperti kita ini kan, ini jalan nggak program-programnya, beneran sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo gitu. Kalau nggak diinginkan sama Pak Prabowo dan kemudian masih ada di situ kan rakyat juga protes terus. Akhirnya ini gimana sih kok program-programnya tidak jalan ya, padahal kan menterinya banyak, kepala lembaga juga banyak gitu. Misalnya Badan Pengentasan Kemiskinan tuh, Mas Budiman ya, teman saya juga tuh. Nah itu sampai mana tuh kira-kira tuh, gitu ya. Nah itu dia perlu kan menyampaikan hal-hal itu kepada publik, berkomunikasi dengan publik bahwa ini loh yang sudah saya lakukan gitu. Karena Pak Prabowo sudah menentukan 6 bulan. Di 6 bulan kinerja dia nilai 6. Nah selanjutnya tuh pasti kan Pak Prabowo akan melakukan evaluasi itu kepada para menterinya. Misalnya kemarin ada case pagar di tengah laut itu ya. Nah itu kan masih jadi misteri itu sampai sekarang karena ternyata nggak selesai itu pagar tengah laut kan. Nah, itu kan juga pasti Pak Prabowo melakukan evaluasi. Misalnya ada minyak kita yang katanya 1 liter 750 ml doang tuh kan dikorupsi 250 tuh kalau nggak salah ya. Nah itu gimana tuh? Jadi banyak sekali hal-hal yang timbul di permukaan, di publik, dan publik menginginkan ada action dari Pak Prabowo. Dan tapi publik juga mengerti kalau Pak Prabowo mintanya 6 bulan, ya udah kita tungguin lah. 6 bulan ini gimana? Sudah berlalu 6 bulan, sekarang sudah hampir 8 bulan. Ya. Nah ini gimana kinerja para menterinya gitu ya. Semuanya sih saya yakin saat ini percaya kepada Pak Prabowo. Program-program Pak Prabowo juga jalan terus. Yang paling dekat kan Koperasi Merah Putih. Ya sudah ditunggu aja. Rakyat Indonesia tuh baik-baik. Dia tunggu aja apa yang paling tepat buat dilakukan oleh pemerintah. Tapi efeknya dia nantikan. Yang sekarang
banyak dinantikan oleh rakyat kecil, yang terutama yang berjibaku di jalanan adalah perbaikan ekonomi. Penghasilannya, dia bilang gini, pendapatannya sih sama, penghasilannya berkurang. Jadi misalnya pendapatannya 100.000, tapi karena bahan bakunya jadi 60.000, ya penghasilannya berkurang 40.000. Padahal tadinya penghasilannya 80.000, misalnya gitu. Itu kan ekonomi dan ditunggu segera perbaikannya oleh masyarakat. Gitu. Publik menagih lah ya, intinya saat ini adalah momentum publik kemudian ini melihat seperti apa kemudian ini ketegasan Presiden terhadap menteri-menterinya yang sudah dievaluasi begitu. Silakan Bang Hensi. Ya, setidaknya mungkin ada 2 catatan ya dari saya terakhir. Yang pertama itu adalah pemerintahan ini juga perlu memastikan bahwa ada kebebasan ekspresi dalam iklim demokrasi hari ini. Kemarin kita baru menyaksikan ada seorang mahasiswa S2 UI yang menulis artikel di Detikcom secara kritis. Tetapi kemudian diskursus ini yang harusnya merupakan suatu proses intelektual, kemudian direspon dengan cara-cara barbarian, kekerasan. Itu satu hal yang menjadi catatan penting dalam bagaimana membangun kualitas demokrasi di negara kita. Dan ini juga adalah menjadi tanggung jawab dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Yang kedua adalah bagaimana menciptakan iklim investasi. Ya, kenapa? Investasi ini penting untuk menciptakan lapangan kerja. Dan iklim investasi yang kondusif antara lain adalah bisa memberikan rasa aman kepada para investor. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana menindak secara tegas aksi-aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum ataupun kelompok-kelompok tertentu. Nah, ini harus betul-betul menjadi perhatian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sementara terkait dengan kabinet atau pemerintahan ini, Presiden Prabowo ini ibarat leader, ibarat konduktor yang memimpin sebuah orkestrasi. Beliau tentu dituntut memiliki kejelian dan kepekaan untuk mendengar di mana suara sumbang ini. Ya, kira-kira alat musik mana yang memainkan nada secara salah. Dan saya yakin Presiden Prabowo 6-7 bulan ini sudah punya data, informasi yang akurat, penilaian tersendiri, dan di tangan beliau sebenarnya beliau sudah punya raport mana yang mendapatkan angka biru, mana yang angka merah. Nah, tinggal ketegasan. Ingat, tantangan bagi Indonesia hari ini tidak sederhana. Tantangan besar harus dijawab juga dengan kerja-kerja besar. Dan kerja-kerja besar itu pertama-tama adalah dengan bagaimana memastikan bahwa loyalitas, soliditas, dan efektivitas kerja dari pemerintahan ini bisa sungguh menjawab apa yang menjadi visi dan aksi kerja dari Presiden Prabowo Subianto. Oke, kita tunggu dan akan melihat ya seperti apa dan siapa-siapa saja. Kalau tadi Bang Ansy melihat siapa-siapa saja yang kemudian ini mendapat rapor merah dan juga rapor biru, siapa yang kemudian ini perlu dievaluasi lebih lanjut oleh Presiden begitu ya. Tentu kita harapkan juga dalam waktu dekat ya informasi tersebut akan kita dengar sama-sama. Terima kasih banyak Bang Ansy, Bang Hesa dan juga Bang Hendarsan sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Terima kasih Tiara. Pemirsa, informasi berikutnya akan kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia Malam saat lagi bersama rekan saya Maria Segaf. Tetaplah bersama kami.